Faridat Diana Isa dari Prodi PGMI semester 2 Institut Miftahul Huda Subang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tafsir terkait surat An-Nisa ayat 124, At-Taubah ayat 71, dan Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama ada Quran surat An-Nisa ayat 124. Dalam tafsirnya, ayat ini menolak anggapan bahwa hanya kelompok tertentu yang mendapat pahala lebih. Iman harus disertai amal soleh, tidak cukup hanya keyakinannya saja. Allah Maha Adil, semua amal akan dibalas secara sempurna, yakni kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Pentingnya amal nyata dalam kehidupan. Quran surat At-Taubah ayat 21. Tafsirnya, ini adalah bentuk janji Allah bagi orang beriman yang taat. Kebahagiaan tertinggi bukan hanya surga, tetapi juga ridho Allah. Surga digambarkan sebagai tempat yang kekal dan penuh kebahagiaan, yakni menumbuhkan harapan dan motivasi dalam beribadah, mengingatkan bahwa tujuan hidup bukan hanya dunia. Yang ketiga ada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam tafsirnya, perbedaan adalah ketetapan Allah, bukan alasan untuk saling merendahkan. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh ras, suku, atau status, tetapi oleh ketakwaan. Mendorong sikap toleransi persatuan dan saling menghormati, yakni anti diskriminasi dan rasisme, serta menjunjung tinggi persaudaraan dan akhlak. Penjelasan yang kedua adalah jelaskan apa perbedaan gender dan jenis kelamin. Berikan contohnya. Yang pertama ada jenis kelamin atau seks. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati atau alami dan tidak bisa diubah. Cirinya adalah ditentukan sejak lahir, berdasarkan faktor biologis atau organ reproduksi, hormon, dan kromosom. Yang terakhir bersifat tetap. Contohnya, laki-laki memiliki testis dan memproduksi sperma, perempuan memiliki rahim dan bisa hamil serta melahirkan. Dan kedua, gender. Gender adalah peran, perilaku, dan tanggung jawab yang dibentuk oleh masyarakat dan budaya untuk laki-laki dan perempuan. Cirinya dibentuk oleh lingkungan sosial, bisa berubah sesuai waktu dan budaya, serta tidak bersifat kodrati. Contohnya, anggapan bahwa perempuan harus memasak, laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Perempuan memakai rok, laki-laki memakai celana. Ini aturan sosial bisa berbeda di tempat lain. Penjelasan yang ketiga adalah apakah kesetaraan gender itu penting? Jelaskan. Jawabannya ya. Kesetaraan gender itu penting karena berkaitan dengan keadilan, kesempatan, dan kemajuan bersama dalam kehidupan. Apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah kondisi ketika laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Mengapa kesetaraan gender penting? Yang pertama, mewujudkan keadilan. Setiap orang berhak diperlakukan sama, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Tidak adil jika seseorang dibatasi hanya karena gendernya. Yang kedua, memberi kesempatan yang sama. Kesetaraan membuka peluang bagi semua orang untuk mengenyam pendidikan, mengembangkan potensi, serta berkarir sesuai kemampuan. Contohnya, perempuan bisa menjadi pemimpin dan laki-laki juga bisa bekerja di bidang yang biasanya dianggap untuk perempuan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas masyarakat. Jika semua orang diberi kesempatan yang sama, maka lebih banyak potensi yang berkembang. Ini berdampak pada kemajuan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Yang keempat, mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan. Kesetaraan gender membantu mengurangi stereotip atau anggapan yang membatasi peran, perilaku tidak adil, kekerasan berbasis gender. Yang kelima, sejalan dengan nilai agama dan kemanusiaan.
Dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama dihargai berdasarkan iman dan amalnya, bukan semata gender. Dan contohnya, misalnya di sekolah, laki-laki dan perempuan sama-sama berhak menjadi ketua kelas. Di rumah, pekerjaan rumah bisa dikerjakan bersama, tidak hanya perempuan. Dan di masyarakat, perempuan boleh bekerja dan berpendapat. Dan kesimpulannya, kesetaraan gender penting karena yang pertama menciptakan keadilan, yang kedua membuka peluang bagi semua, dan yang ketiga mendorong kemajuan bersama. Dan penjelasan yang keempat adalah mengapa aspek gender harus diintegrasikan dalam aksi perubahan sosial. Gender perlu diintegrasikan dalam aksi perubahan sosial karena tanpa itu perubahan sering tidak adil, tidak tepat sasaran, dan tidak berkelanjutan. Yang pertama, mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Laki-laki dan perempuan memiliki kondisi, kebutuhan, dan pengalaman yang berbeda. Integrasi gender memastikan semua kelompok diperlakukan adil dan tidak ada yang dirugikan. Yang kedua, menghindari bias dan diskriminasi. Program sosial yang tidak mempertimbangkan gender bisa secara tidak sadar memihak satu kelompok dan memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas program. Dengan memahami peran dan kebutuhan masing-masing gender, program menjadi lebih tepat sasaran, partisipasi meningkat, dan hasilnya lebih optimal. Yang keempat, memaksimalkan potensi semua individu. Kesempatan yang setara membuat baik laki-laki maupun perempuan bisa berkontribusi secara maksimal dalam perubahan sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, mendorong perubahan yang berkelanjutan. Perubahan sosial akan lebih kuat dan bertahan lama jika melibatkan semua pihak secara seimbang tanpa ada yang tertinggal. Dan dalam kesimpulannya, integrasi gender penting agar aksi perubahan sosial menjadi adil, inklusif, efektif, dan berdampak jangka panjang. Tanpa perspektif gender, perubahan bisa timpang dan kurang berhasil. Sebutkan gender menurut perspektif Profesor Musdah Mulia. Menurut Profesor Musdah Mulia, gender bukanlah sesuatu yang bersifat biologis, melainkan konstruksi sosial dan budaya yang membentuk peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki serta perempuan dalam masyarakat. Penjelasan konsep gender menurut Profesor Musdah Mulia. Gender adalah hasil konstruksi sosial peran seperti perempuan mengurus rumah atau laki-laki bekerja di luar, bukan kodrat, tetapi dibentuk oleh budaya dan kebiasaan masyarakat. Yang kedua, berbeda dengan jenis kelamin atau seks. Jenis kelamin bersifat biologis dan tidak berubah, sedangkan gender bisa berubah sesuai waktu, tempat, dan budaya. Yang ketiga, gender dapat dipertukarkan atau fleksibel. Peran sosial antara laki-laki dan perempuan bisa saling dilakukan. Misalnya, laki-laki bisa memasak dan perempuan bisa jadi pemimpin. Yang keempat, sering menimbulkan ketidakadilan. Jika konstruksi gender tidak adil, bisa muncul diskriminasi seperti pembatasan pendidikan atau pekerjaan bagi perempuan. Pandangan Profesor Musdah Mulia menekankan bahwa gender harus dipahami secara adil dan setara karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki hak dan potensi yang sama dalam kehidupan sosial. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.